Selamat pagi. Ya, pesan Tuhan judulnya adalah ketika kita mencoba mencurangi Tuhan ya. Ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Kenapa ada kata mencoba gitu? Karena memang Tuhan gak bisa dicurangin sih sebetulnya. Jadi kita coba-coba aja mencurangi Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan gak bisa dicurangin ya. Nah, kita lihat ayatnya di Yohanes 6 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 6. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, ya, jadi orang banyak ya ini. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Nah, jadi ini langsung ya sama Tuhan dilempengin gitu loh. Kesannya orang banyak nih. Ini bicara orang banyak ya yang mencari Tuhan, yang mengejar-ngejar Yesus pada waktu itu kayak orang yang butuh Yesus, kayak orang yang betul-betul mengasihi Yesus. Tapi Tuhan langsung bilang bahwa yang kamu kejar itu bukan perkara-perkara rohani. Yang kamu kejar itu bukan hal-hal yang bukan roti hidupnya. Tapi yang kamu kejar itu adalah cuman makanannya, hal-hal yang jasmani. Bukan roti hidup tapi roti yang bisa dimakan, yang bisa memberikan kekenyangan. Nah, jadi Tuhan sangat tahu, Yesus sangat tahu motivasi orang-orang yang datang sama Tuhan. Baik dulu ya, maupun sampai hari ini. Bahkan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 kan Tuhan udah jelas sekali bilang bahwa manusia lihat yang ada di depan mata, penampilan. Tapi Tuhan lihat hati. Jadi orang yang datang sama Tuhan itu Tuhan gak lihat lu siapa, wah ini pendidikannya apa, backgroundnya apa. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hati. Jadi kalau dibilangin kita mencoba mencurangi Tuhan, kita pikir kita bisa curangin Tuhan. Gak bisa karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Ya, yang sampai yang paling dalam, bahkan kalau di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dia dikatakan Tuhan melihat itu bahasa aslinya adalah ra'ah ya. Ra'ah itu dia inspeksi ya, observe, dia menyelidiki. Dan dia memberikan give attention, dia memberikan atensi, dia memberikan perhatian sama hati kita. Jadi gak ada yang terselubung sama Tuhan waktu kita datang sama Tuhan. Nah, ini jadi lewat pesan Tuhan ini, ya sebenarnya Tuhan lagi mau beresin dulu nih. Boleh datang tiap hari, boleh rajin datang tiap hari. Tapi kalau motivasinya salah, maka hasilnya akan berbeda. Kemarin ini Pak Ishak juga pernah bilang, 1 jam yang kita luangkan dengan ya sekedarnya dan pura-pura, dan sama 1 jam yang kita luangkan buat Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan, hasilnya pasti beda. Tapi waktu yang dibuangnya sama 1 jam. Tapi gak ada hasilnya gitu loh. Nah, jadi artinya mencurangi Tuhan tuh artinya ada gak sungguh-sungguh datang untuk Tuhan gitulah intinya. Datang dengan agenda kita, datang untuk kita. Ya gak salah sih, misalnya orang datang lagi punya masalah dan cari Tuhan untuk bisa dapat solusi, untuk bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Gak jadi masalah, karena waktu saya pertama kali ikut Tuhan pun juga, saya datang dalam keadaan hancur, lebur, habis-habisan, dan saya datang sama Tuhan dan berharap menemukan jalan keluar gitu. Nah, tapi kan berjalannya waktu dan pertumbuhan rohani, akhirnya belajar untuk kenal Tuhannya lebih lagi. Nah, jadi ini yang kenapa Tuhan sampai ingatkan kita untuk jangan datang mencurangi Tuhan loh. Jangan datang sekedar kayak pura-pura. Jangan sekedar seolah-olah datang untuk cari Tuhan tapi tapi sebetulnya enggak gitu. Nah, jadi kalau orang datang sama Tuhan seperti itu gini. Bahwa kalau gereja itu
dipenuhi sama orang-orang yang datang cuma untuk masalah pribadi, ya, bukan untuk mau cari tahu tentang Tuhan, mau kenal Tuhan lebih lagi. Tiap minggu itu gereja itu akhirnya gereja nggak punya prestasi. Gereja cuma jadi I.O. menyelenggarakan ibadah untuk orang-orang yang punya masalah. Cuma jadi I.O. doang. Tiap minggu, wah, nih menyusun acara, cari pengkhotbahnya untuk orang-orang yang cuma datang punya motivasi pribadi. Nggak ada rasa, tidak mengasihi Tuhan. Tidak ingin tahu tentang Tuhan lebih lagi. Nah, jadi kalau akhirnya gereja cuman orang-orang yang datang dengan motivasi pribadi, akhirnya gereja itu nggak punya prestasi. Nggak ada orang-orang yang mengalami perubahan. Gereja bisa besar, makin besar. Wah, ternyata banyak orang yang datang lebih banyak. Gereja bisa makin besar, tapi nggak ada kuasanya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa keberadaan Tuhan pakai gereja, Tuhan untuk apa? Untuk membawa dampak, membawa pengaruh menjadi terang, kata Tuhan. Nah, jadi maksudnya gereja itu nggak ada prestasi ya, cuman orang-orang datang seolah-olah cari Tuhan, tapi akhirnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pulang ya udah gitu aja. Tapi beda, makanya Tuhan di dalam ini ya, di dalam Matius 22 ayat yang ke-36, 37, ini Tuhan bicara tentang hukum yang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan, jawab Yesus kepadanya. Ini ya Yesus ajarin sama kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini yang Tuhan mau, orang datang dengan motivasi yang benar. Nah, kenapa dengan motivasi yang kasihi Tuhan itu ternyata luar biasa loh hasilnya. Orang yang datang dengan motivasi karena mengasihi Tuhan itu luar biasa. Karena orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan berani bertindak di luar dirinya sendiri. Menjadi orang-orang yang radikal. Menjadi orang-orang yang bisa menerobos gitu loh. Contohnya gini, kita lihat di dalam kisah dari di Lukas ya. Lukas 7. Jadi kalau misalnya orang datang hanya untuk urusan diri sendiri ya, atau sekedar kayak memuji Tuhan ya, wah memuji Tuhan, tapi hatinya nggak ada sama Tuhan, nggak mengasihi Tuhan. Berbahasa roh, wah rame di gereja berbahasa roh, cuma sekedar asal bunyi, tapi nggak ada hati buat Tuhan. Jadi nanti semuanya kayak apa ya? Jadi cuman hanya sekedar sebuah ya ibadah tanpa prestasi gitu nantinya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kisah ini ya, dari seorang Lukas 7 ini, seorang sebentar. Nah, ayat yang ke-36 dan seterusnya ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nanti kita lihat bedanya di sini. Ayat yang ke-36, seorang Farisi ya mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah, Yesus diundang oleh seorang Farisi ya. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi ya. Minyak wangi ini sebenarnya di dalam bahasa asli, di bahasa Inggrisnya itu alabaster. Ini dia bawa minyak narwastu yang mahal itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon. Katakanlah guru. Nah ini dan seterusnya.
Nah, ayat selanjutnya yang saya mau tekankan di sini adalah gini. Ayat yang ke-44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, jadi dari ayat ini kita belajar gini. Semua orang ingin Yesus, semua gereja ingin Yesus ada di dalam gereja. Betul? Sama seperti Simon orang Farisi ini. Dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nah, kenapa dia mengundang Yesus? Karena dia tahu Yesus itu nabi. Dia dengar Yesus itu nabi. Dia dengar juga bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat, memberi makan ribuan orang. Dia dengar. Makanya dia undang Yesus datang ke rumahnya. Nah, tapi kan Tuhan kan tahu ini orang datang maksudnya apa. Bahkan dia bilang gini, aku datang aja ya. Jadi satu tradisinya orang Yahudi itu, kalau datang ke rumah orang itu ada air dan kaki harus dibasuh untuk masuk. Kalau yang datang ini orang biasa, dia basuh sendiri. Tapi kalau orang yang datang ini adalah orang yang jabatannya tinggi, orang yang punya rumahnya ini akan membasuh kakinya. Nah, tapi Yesus bilang, ya aku datang, kamu tahu aku nabi. Kalau kamu anggap aku ini nabi, harusnya kamu yang basuh kaki aku. Tapi kamu enggak katanya. Nah, jadi lalu engkau tidak mencium aku. Nah, jadi sebenarnya tradisinya orang Yahudi itu kan kalau ketemu orang kan suka cium gitu ya. Nah, engkau aja tidak mencium aku. Tapi perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi aku. Nah, jadi orang Farisi ini datang mengundang Yesus ke rumahnya ini dengan motivasi yang Alkitab juga tidak mencatat motivasi dia apa. Tapi Tuhan tahu. Yesus tahu apa yang ada di hatinya orang Farisi ini. Lalu dia membandingkannya dengan perempuan ini. Jadi kalau orang seperti perempuan ini yang mengasihi Yesus, dia datang padahal dia tahu dia orang berdosa dan terkenal sangat berdosa. Artinya semua orang tahu dia orang berdosa. Dia bisa datang masuk ke rumah Simon orang Farisi di mana ada perkumpulan, di mana perkumpulan itu pasti laki-laki dan perempuan tidak diundang. Tapi ini perempuan bisa masuk. Kenapa? Karena dia datang untuk Tuhan. Jadi makanya saya bilang kalau orang betul-betul mengasihi Tuhan, dia bisa orang bisa melakukan hal yang nggak perlu jaim. Orang bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Seperti perempuan ini dia berani nerobos. Dia menerobos aturan pada waktu itu. Dia nggak takut dicaci, nggak jaim, dia nggak takut dihina. Dia siap untuk dihina. Nah, waktu dia datang ketemu sama Yesus, motivasinya dia nggak bukan gini. Wah, ini Yesus nih, dia anak Allah nih, supaya saya bisa diampuni dosanya. Enggak. Dia datang bukan untuk diampuni dosanya. Dia datang untuk Yesus. Dia mau kasih yang terbaik buat Yesus. Itu minyak narwastu yang mahal. Dia menciumi kaki Tuhan. Dia menyeka kaki Yesus itu. Dan bahkan mengelapnya dengan rambutnya. Begitu dia datang cuma motivasinya satu. Untuk Yesus. Gak ada motivasi yang lain. Dia memberikan yang terbaik. Nah, makanya saudara. Kalau kita doa selalu bilang kalau kita kasih persembahan. Tuhan, aku memberikan yang terbaik. Coba dipikirin lagi deh. Bener gak sih yang kita kasih ini terbaik buat Tuhan? Jadi buat saya sendiri pribadi kalau saya berdoa untuk persembahan, saya gak berani ngomong ini yang terbaik Tuhan. Penyembahan ini yang terbaik Tuhan. Aduh, rasanya kalau hati kita belum beres sama Tuhan, kalau yang kita kasih cuman uang yang segitu yang terbaik adalah ketika kita bisa menyerahkan hidup kita, hati kita buat Tuhan. Sama seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, dia mengambil bagian yang terbaik. Ada penyerahan, ada hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, jadi makanya kalau
dikatakan bahwa kalau gereja itu diisi dengan orang-orang yang datang dengan motivasi karena memang mengasihi Yesus, wah maka orang-orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang sanggup menerobos, melakukan hal-hal yang di luar nalar, sanggup bisa mungkin melanggar aturan. Karena apa? Saking cintanya sama Tuhan. Nah, bagaimana kalau semua orang yang datang dengan motivasi mengasihi, wah gereja bisa jadi luar biasa. Tapi kalau datang dengan motivasi untuk saya lagi, dan saya lagi, maka gereja akan menjadi gereja yang nggak punya prestasi, nggak akan keluar orang-orang hebat. Karena selalu merasa bahwa gue harus diberesin dulu, gue banyak masalah yang harus diberesin. Makanya semua datang untuk aku, bagiku. Nah, tapi orang-orang yang punya motivasi karena memang cinta sama Tuhan, yang ingin mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sanggup menerobos. Sama seperti Daud. Kalau Tuhan bilang Tuhan sangat suka sama Daud, ya karena memang ini orang yang datang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia bilang gak apa-apa, kalau buat Tuhan dia nari sampai orang bilang dia gila juga gak jadi masalah. Mau diomongin apapun gak jadi masalah. Karena semua yang dia lakukan buat Tuhan. Kalau motivasi buat Tuhan, orang bisa melakukan hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Gak malu diomongin orang, gak jaim-jaim. Nah, kita tahu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini orang yang mengasihi Tuhan loh. Makanya dia menjadi orang yang bisa menjadi rasul yang hebat. Jadi orang-orang yang punya motivasi untuk Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, untuk hal-hal yang dari Tuhan, itu orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tapi orang yang datang seolah-olah kayak lagi butuh Tuhan, lagi nyembah Tuhan, tapi sebetulnya datang untuk diri sendiri. Maka gereja itu akan menjadi gereja yang bangunannya bisa makin besar loh. Tapi gak ada powernya. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi gereja yang membawa dampak, menjadi terang yang nyata. Nah itu, jadi kalau orang yang betul-betul punya motivasi mengasihi Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah yang kedua, kalau orang datang dengan motivasi yang benar, yang mengasihi Tuhan. Nah firman Tuhan katakan gini, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan. Betul? Orang yang mengasihi Tuhan itu yang akan menjadi yang menuruti firman Tuhan ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Artinya orang yang datang dengan motivasi mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang taat. Bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang taat. Taat bukan karena gini, saya mau taat supaya Tuhan memberkati saya. Bukan. Taat karena memang mengasihi Tuhan. Nah kalau kita baca di firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat yang ke-6, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat adalah orang-orang yang bisa membinasakan ketidakbenaran. Ya, tuh. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya berarti kan ini gereja akan menjadi gereja yang powerful. Bisa menghukum setiap kedurhakaan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dikatakan menuruti perintahnya. Orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidup. Tapi kalau banyak orang-orang yang datang sama Tuhan hanya untuk mencari untuk kebutuhan diri sendiri, itu adalah orang-orang yang gini, nggak mau belajar, tapi pengen instan gitu, pengen ngalami sesuatu yang cepat. Nah, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mau belajar. Namanya belajar ada prosesnya, ada waktunya, nggak langsung. Tapi mereka bisa melakukan itu, mereka bisa menikmati itu. Tantangan boleh ada, masalah pasti ada, namanya orang hidup. Tapi tetap berjalan di dalam ketaatan Tuhan. Nah, jadi bayangkan gereja dengan orang-orang yang datang dengan motivasi yang mengasihi Tuhan akan menjadi gereja yang luar biasa. Orang-orang yang datang dan dikatakan bahwa Paulus dikatakan bahwa adalah
dia adalah orang yang mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya ini orang belajar terus, belajar kenal Tuhan. Makanya kalau dia menjadi rasul yang hebat, yang bisa mendirikan gereja di mana-mana, ya karena memang dia cinta Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, berapa banyak orang yang datang sama Tuhan, Tuhan yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi. Atau datang sama Tuhan, yang ku kehendaki ialah Tuhan, tolong saya, masalah saya gak kuat ngadepinnya Tuhan. Semua juga kalau waktu ada masalah, sama saya juga waktu ada masalah, saya pengen cepat ditolong Tuhan. Pengen masalah cepat selesai. Tapi ada satu keputusan yang diambil begitu berjalannya waktu. Saya harus kenal sumbernya. Kalau sumbernya kita kenal, kita dekat sama sumbernya, dia yang akan menolong kita. Memberikan jalan keluar. Jadi jangan cuma minta jalan keluarnya aja. Kenali Tuhan sama seperti Paulus. Nah, dan yang kita tunggu-tunggu adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang menuruti perintahnya, adalah orang-orang yang Tuhan nggak akan menahan berkatnya. Dari zaman perjanjian lama, di dalam Ulangan, kita lihat Ulangan 28. Itu udah pasti menjadi bagian. Ya, Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi hanya orang-orang yang bisa yang mengasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan tuh ingkar janji. Mana janjinya? Katanya ada berkat, katanya Tuhan tolong gitu. Coba cek lagi. Betul gak kita datang, motivasi kita datang karena kita ingin bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Coba kalau kita memuji Tuhan, kita betul-betul memuji Allah kita, bukan cuma sekedar seneng-seneng gitu. Bukan cuma sekedar, wah lagunya enak ya. Makanya selalu saya ingatkan bahwa waktu pelayanan di mimbar, di atas panggung, ingat jangan kita memberikan pertunjukan. Pertunjukan apa? Oh udah nyembah, ada bahasa roh cuma sekedar asal bunyi. Kira-kira kalau Tuhan dengar seperti itu, ya ini kayak lagi nyurangin Tuhan nih. Seolah-olah nyembah, seolah-olah berdoa, seolah-olah memuji Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya, kalau Tuhan janji ya, segala berkat ini akan menjadi bagian kita jika kamu baik-baik. Nah, orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, lewat pesan Tuhan minggu ini kita mau belajar. Bukan cuma sekedar kita ngomong, Tuhan aku memberikan yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah ketika kita datang dengan motivasi yang baik, yang benar. Bukan cuma sekedar ini persembahan yang terbaik. Aduh berapa sih cepeceng terbaik gitu. Enggak, terbaik itu datang dari hati kita. Hati yang tulus. Hati yang kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengingatkan orang datang sama Tuhan dengan jangan mencurangi Tuhan. Karena Tuhan ingin bahwa Tuhan mau gereja Tuhan menjadi gereja yang powerful. Yang punya prestasi, yang menghasilkan orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma sekedar untuk memperbaiki masalah doang. Nah oleh karena itu, melewat pesan ini. Jadi kalau Tuhan ingat, pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan mau supaya kita datang sama Tuhan dengan motivasi dan tujuan hati yang benar. Nah tujuan hati yang benar tuh gak kayak kita tombol lampu. On off, benar, hati yang benar, motivasi yang salah. Cuma diceklek-ceklek gitu, enggak gitu. Harus datang dari hati kita. Kita harus punya pemahaman yang benar dulu. Kalau Tuhan ingin, kenapa Tuhan ingin kita datang dengan motivasi mengasihi Dia? Karena memang ini yang Tuhan mau dari orang-orang supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang berkuasa.
Menjadi gereja yang betul-betul membawa dampak karena orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang radikal. Orang-orang yang bisa melakukan jauh dari lebih banyak, bisa nerobos gitu. Melakukan hal-hal yang luar biasa buat pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu biarlah pesan Tuhan ini kita renungi lebih lagi ya. Selama berapa hari ini kita terus diingatkan ini, biarlah kita merenungkan lebih lagi. Dan minta Roh Kudus tuntun kita. Supaya apa? Supaya ketika kita datang ada pertolongan dari Roh Kudus supaya motivasi kita diberesin dulu. Nah, kita punya Roh Kudus sebagai penolong ya. Jadi kalau kita datang dengan kekuatan kita sendiri sih semuanya juga nggak ada yang mampu. Dengan kedagingan kita sendiri kadang-kadang kita bisa melenceng. Tapi Tuhan kan bilang ada Tuhan memberikan seorang penolong yang akan menuntun dalam seluruh kebenaran. Wah, yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Waktu kita melenceng, Dia akan meluruskan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.